Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Arwan GG. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Tamakaka Mamuju, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika, kelas B angkatan 2019. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Perancangan Sistem Informasi yang diempu oleh Bapak Muhammad Agus Eskom MM. Pada materi yang kemarin atau pada tugas yang pertama, saya sudah menjelaskan sedikit mengenai sistem informasi. Sekarang pada bab kedua, saya akan melanjutkan pembahasan saya dengan judul konsep organisasi dan sistem informasi manajemen atau SIM. Nah, dalam pembahasan kali ini, saya telah menghasilkan atau menyimpulkan beberapa pokok pembahasan dalam materi bab 2 kali ini. Sesuai dengan materi atau judul yang saya baca, saya telah menyimpulkan 6 pokok pembahasan sesuai dengan pendapat saya. Untuk yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan organisasi, lalu pokok pembahasan yang kedua yaitu apa saja unsur-unsur organisasi, lalu yang ketiga apa saja prinsip organisasi, lalu yang keempat apa itu sistem informasi manajemen atau SIM, kemudian yang kelima tujuan dari sistem informasi manajemen, lalu yang keenam yaitu perkembangan sistem informasi manajemen. Dari keenam pokok pembahasan ini saya akan menjelaskan secara singkat ya dari 6 pokok pembahasan tadi. Untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu apa sih pengertian dari organisasi. Organisasi merupakan suatu sistem yang saling mempengaruhi dan saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya dalam suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Jadi untuk membentuk sebuah organisasi harus lebih dari satu orang dan memiliki tujuan yang telah disepakati bersama. Lalu unsur-unsur organisasi atau pokok pembahasan yang kedua terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama unsur orang. Dalam suatu organisasi harus ada kelompok orang yang bekerja dan salah satunya ada yang memimpin organisasi tersebut atau biasa disebut dengan ketua ya. Lalu ada unsur yang kedua, unsur tujuan. Dalam organisasi harus ada tujuan yang akan dicapai, baik tujuan dalam jangka pendek maupun tujuan dalam jangka panjang. Adapun unsur yang ketiga yaitu posisi. Dalam suatu organisasi akan ada yang menempati posisi dan kedudukannya masing-masing. Seperti ada yang menempati direktur utama atau ketua, terus bidang penjualan dan bidang-bidang lainnya, dan posisi sebagai karyawan atau staf. Adapun unsur yang keempat yaitu pekerjaan. Setiap orang yang ada dalam suatu organisasi memiliki pekerjaan sesuai dengan posisinya masing-masing yang telah ditentukan tadi. Adapun unsur teknologi yang kelima, teknologi tentu akan membantu dalam sebuah organisasi untuk mengelola data menjadi suatu informasi. Teknologi yang dipakai biasa berupa hardware, software, dan juga brainware. Terus yang keenam, struktur, unsur struktur. Merupakan pola yang mengatur pelaksanaan pekerjaan dari setiap orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Adapun yang ketujuh atau yang terakhir yaitu unsur lingkungan hidup. Lingkungan luar merupakan elemen yang sangat penting dan akan mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Misalnya ada kebijakan pemerintah tentang organisasi, maka organisasi tersebut harus siap dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi apabila ada peraturan pemerintah yang baru. Nah, tadi itu adalah 7 unsur-unsur dari organisasi. Sekarang saya akan membahas pokok pembahasan yang ketiga yaitu prinsip-prinsip organisasi. Prinsip-prinsip organisasi meliputi satu, tujuan organisasi yang jelas. Tanpa tujuan yang jelas, maka organisasi tersebut tidak akan berkembang dan mengembangkan kehidupannya. Terus prinsip yang kedua yaitu tugas yang dilakukan harus jelas. Tujuan organisasi akan berhasil apabila orang yang ada di dalam organisasi tersebut menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak mencampur adukan antara tugas satu dengan tugas yang lain. Adapun prinsip organisasi yang ketiga yaitu pembagian tugas yang adil.
Prinsip pembagian tugas yang jelas dan adil akan membuat segala pekerjaan menjadi lancar dan menghilangkan orang yang bekerja atau menganggur dalam posisinya menjadi mendapat pekerjaan atau bisa mengambil posisi yang kosong gitu. Adapun yang keempat, prinsip yang keempat yaitu penempatan posisi yang tepat. Posisi yang tidak tepat hanya akan menjadi siksaan bagi orang tersebut, sehingga dalam bekerja akan menjadi tidak maksimal dan efektif. Adapun prinsip organisasi yang kelima yaitu adanya koordinasi dan integrasi. Koordinasi adalah pengaturan yang dapat memudahkan pengawasan dalam pekerjaan, sedangkan integrasi merupakan paduan pemikiran atau idealisme antar orang yang ada di dalam organisasi tersebut untuk mencapai sarana dan tujuan organisasi. Nah, itu tadi ada 5 ya pembagian dari prinsip organisasi. Sekarang pada pokok pembahasan yang keempat yaitu pengertian dari sistem informasi manajemen atau SIM. Sistem informasi manajemen atau lebih dikenal dengan nama SIM merupakan suatu sistem yang biasanya diterapkan dalam suatu organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan informasi yang dihasilkan. Dibutuhkan oleh semua tindakan manajemen atau dengan kata lain, teknik pengolahan sistem informasi dalam suatu organisasi. Tadi adalah pengertian dari sistem informasi manajemen. Adapun tujuannya, yaitu pokok pembahasan yang kelima, tujuan sistem informasi manajemen dapat digunakan secara efektif untuk mendukung setiap tindakan pada proses pengambilan keputusan dan dapat digunakan untuk memperoleh serta menyimpan informasi yang berkaitan dengan masalah. Nah, tujuannya ya adalah itu. Adapun yang ke-6 atau pokok pembahasan yang terakhir yaitu perkembangan sistem informasi berbasis komputer atau perkembangan sistem informasi. Saya membaginya menjadi 4 saja, tidak saya jelaskan. Ada 4 fokus utama yang akan ditekankan pada perkembangan sistem informasi manajemen berbasis komputer, yaitu dia hanya fokus pada data, kemudian fokus pada informasi, lalu fokus pada pendukung keputusan, dan yang keempat ada fokus pada komunikasi. Untuk penjelasan pada sub yang ke-6 ini bisa mungkin dicari pengertiannya, karena menurut saya perkembangannya sesuai dengan teknologi atau sesuai dengan perkembangan dari zaman ke zamannya. Oke, saya rasa itu saja. Itu tadi adalah pembahasan mengenai bab 2 dengan subjudul dari bab 2 yaitu konsep organisasi dan juga sistem informasi manajemen. Saya kira hanya itu saja yang dapat saya berikan pada materi bab 2 kali ini atau yang dapat saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dari kata-kata saya yang tidak mengenakan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.